Namaste, pagi Kak. Terima kasih Atma Fabiola. namaste. Namaste, makasih Koabe, teman-teman. Makasih KB. Makasih teman. Sama. Ya. Ya, pagi ini kayaknya udah orang lama semua ya. Oke. Langsung saja ke Ibu Otis Scott. Jadi Otis Scott ini dia adalah tarot reader dan dia mau sharing pengalamannya bagaimana dia menemukan pasangan jiwanya saat ini dengan Law of Attraction dan Vision Board ya, Vision Board. Board ya. Iya. Bu Oti itu dong video. Oke. Saya orangnya nggak pede nih. Oke, saya coba deh. Iya. Suaranya bagus banget Bu Oti, keren. Iya, Jailah. kayak memang ini ya. Kok nggak kebuka? Kayak Kelihatan? orang bule beneran ya. Iya. Oh cantik. Baru kenal, baru pertama kali lihat. Hai, cantik Bu. Terima kasih semuanya. Aduh sebentar, mungkin blindnya nggak saya tutup ya? Iya, boleh. Biar nggak ini ya. Wih, gila. Kursinya enak banget nih. Kursinya ke sana ya, Koabe. Kursinya, aduh. Di Asator ada nih kayak gini. Berapa juta ya? Wah, enak tuh. Keren Bu Oti, rumahnya bagus banget. Aduh enggak, ini cuma efek dari sinar aja, cahaya. Terima kasih. Oke, pertama-tama ini saya mulai atau gimana nih ceritanya? Perkenalan diri dulu dong. Iya, maksudnya latar belakangnya. Oke, nama saya Otis Scott. Saya terlahir nama saya Oti Pritawati. Kemudian ya ganti nama karena saya married. Saya lahir di Semarang dan besar berpindah-pindah karena papi saya dulu pegawai negeri. Jadi saya TK sampai kelas 1 di Semarang, kelas 3 sampai kelas 6 di Cilacap, kemudian kelas 1 SMP di Tarakan, kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA di Bandung, kemudian kelas 2 di Jakarta SMA, kelas 3 di Aceh, dan saya kuliah di Undip. Jadi nomaden, jadi pindah-pindah terus. Asal keluarga aslinya dari Solo. Ya karena pindah-pindah, jadi bahasa juga jadi campur aduk. Tapi di rumah saya mempergunakan bahasa Jawa. Tapi eyang saya asli dari Solo. Itu perkenalan saya. Kemudian awal karir saya di Padang. Karena Bapak waktu itu bertugas di Padang. Saya mulai sebagai tour guide, kemudian saya ambil kursus tour leader, kemudian saya mendapat pekerjaan di sebuah bank. Setelah itu saya menikah dengan suami pertama, orang Padang, Pariaman. Pernikahan saya gagal, suami saya dicomot orang. Kemudian kami pindah ke Jakarta. Saya bekerja di bidang kontraktor untuk oil and gas, yang kemudian akhirnya membawa saya ke Perth, mendapatkan kontrak ke Perth dan bertemu dengan suami saya, dan selanjutnya semuanya jadi sejarah. Itu cerita saya agak panjang, maaf. Oh iya. Oke. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Bu Otis Oil and gas-nya apa, Bu? Ya. Kenapa? Oil and gas-nya dulu. Weatherford bukan? Oh, bukan. Saya kerja berganti-ganti, tapi yang terakhir itu Petrosi di Jakarta, dulu di Kemang. Oh ya, Petrosi emang Perth, Petrosi Perth. Iya, dia head office-nya di Perth. Itu dulu awal saya join itu dengan pikiran mudah-mudahan saya bisa sampai ke Perth. Ternyata Tuhan Maha Pengasih dan saya sampai di Perth begitu, Pak. Kantornya di Kemang dulu ya? Iya, di Kemang. Kebanjiran dulu, Pak. Sempat kebanjiran itu. Belakang kantor saya dulu. Saya ingin
samakan pengertian kita, apakah law attraction dan apakah itu vision board. Law attraction, pengertian law attraction secara detail mungkin para suhu di sini, Ko Abe, Pak Indra, atau para fasilitator lainnya dapat membantu lebih rinci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tetapi secara singkat, saya akan mengutip pernyataan Sang Buddha. Menurut Sang Buddha, law attraction itu adalah apa yang engkau pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi law of attraction itu sebetulnya telah berada berabad-abad. Jadi bukan hanya di abad 20 saja. Dan kemudian istilah yang kedua yang dipergunakan di sini adalah vision board. Vision board mungkin banyak yang telah mendengar, merupakan kumpulan gambar atau foto atau kata-kata yang berisi harapan-harapan dan impian-impian kita yang kita pergunakan sebagai motivasi atau aspirasi untuk mencapai tujuan kita. Oke, latar belakang saya kenapa saya di sini karena saya membuat vision board dan atas izin Tuhan proposal saya untuk mendapatkan seorang pendamping dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi sekitar tahun 2001 saya seorang single parent dengan seorang anak laki-laki 10 tahun. Saya waktu itu dalam perjalanan ke kantor, saya mendengarkan kisah para penumpang lainnya bahwa anak si A meninggal karena tawuran. Anak saya laki-laki, jadi saya memikir, wah, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Karena semua saya waktu itu di Petukangan, dan anak saya sekolah di, saya lupa namanya, yang menuju ke sekolah tuh harus melewati STM. Jadi saya tuh selalu berpikir cemas tentang anak saya. Kemudian saya berpikir untuk bagaimana kalau saya bekerja di Papua misalnya untuk mendapatkan uang yang banyak, kemudian kita pindah tempat, atau saya mencari pekerjaan di Singapura. Nah, tapi Tuhan Maha Pengasih, saya diberi pekerjaan di construction yang head office-nya di Perth ini. Dan setelah perkawinan kandas tersebut, saya mencoba untuk mencari pendamping, ternyata terus-menerus gagal. Kemudian saya menemukan sebuah artikel yang menginspirasi saya. Dan artikel itu ditulis oleh Glenna Salisbury. Mungkin kalau teman-teman ingin mencari, itu ada dalam edisi pertama Chicken Soup for the Soul. Jadi Glenna Gold's book ini dia menceritakan bagaimana usaha dia untuk mendapatkan pendamping yang dia impikan. Waktu itu dia frustrasi sama, basically punya punya keadaan yang hampir sama. Di dalam artikelnya, Glenna menyebut tentang sebuah seminar yang dia hadiri. Di seminar itu dia sebutkan bahwa imagination dengan vividness, jadi imajinasi dengan kejelasan tentang imajinasi tersebut dapat menjadi kenyataan. Jadi kita harus mempunyai kejelasan tentang suatu impian. Ya, kita ingin sesuatu, tapi sesuatu itu bentuknya seperti apa? Misalnya, oh aku ingin gelas, tapi gelasnya itu apa? Dari kristal, dari Murano glass atau apa? Itu terserah. Jadi detailnya itu harus dijelaskan. Itu menurut Glenna Salisbury. Dan juga satu faktor lainnya adalah kita harus cukup bersemangat dan berapi-api untuk mencapai, ada keinginan yang menggebu-gebu dalam hati kita, semangat 45 untuk mencapai semua keinginan kita. Tanpa itu hanya berupa impian saja. Jadi semangat itu harus dipacu terus-menerus.
Dan terinspirasi oleh tulisan tersebut, saya mencoba mencetak idaman saya. Apa sih yang saya inginkan untuk menjadi seorang untuk seperti apakah partner yang saya impikan. Di sini saya menuliskan dalam buku saya tuliskan pria harapan saya, seorang yang intelek. Ya, kadang orang banyak duit tapi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Ngobrolnya ke sana kemari. Kadang narrow minded. Jadi tidak mempunyai wawasan yang sama. Jadi saya senang berdiskusi, jadi saya ingin seseorang yang bisa mengerti atau menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian saya ingin seorang pemusik. Kenapa seorang pemusik? Karena seorang pemusik itu biasanya orangnya peka. Jadi dia mengerti atau tidak-tidaknya menghargai art orang lain daripada orang yang tidak mengerti musik aja gerubak-gerubuk nggak keruan. Itu pandangan saya. Oh, dan saya ingin seseorang yang tidak perokok. Saya pernah mendapatkan seorang pacar yang perokok. Ya, aduh, waktu itu sih ceritanya cinta itu jatuh cinta berjuta rasanya, tapi bau rokok tidak bisa menipu saya. Jadi saya pikir saya harus menulis bukan perokok. Dan suami saya yang pertama beliau perokok juga. Jadi saya pikir saya nggak bisa hidup dengan seorang perokok. Dan tentu saja seorang yang setia. Dan tentu saja seorang yang setia, ya itu dambaan setiap orang, kita mendapatkan partner yang setia. Dan pandangan saya waktu itu telah berpikir bahwa saya mungkin kurang sejalan dengan pandangan dengan pria Indonesia. Maaf, saya bukan undermine orang-orang Indonesia, tapi kadang ada yang waktu itu Ipon pernah sebutkan mungkin pandangan atau ada keluarga besar, ada keluarga besar yang ikut campur dalam perkawinan, itu sesuatu yang tidak saya inginkan. Jadi pikiran saya biasanya orang Western tuh dia suka minum. Kalau minum bolehlah minum, tetapi minum itu kadang-kadang orang jadi pemarah. Tapi saya kalaupun dia minum alkohol, dia a happy drinker. Itu harapan saya. Dan kriteria selanjutnya adalah memiliki rumah sendiri, karena saya terbayang betapa susahnya membayar mortgage, kadang-kadang harus lepas rumah segala macam. Saya hanya cukup, tidak perlulah rumah yang gede, istana megah atau enggak, cukuplah atap di atas kepala saya untuk melindungi saya dan anak saya. Itu harapan saya. Dan impian saya itu rumah dekat sungai. Entah mengapa itu sungai itu bagi saya itu indah atau menyejukkan. Jadi saya ingin punya rumah yang dekat sungai. Dan terakhir, orang West biasanya kadang-kadang mereka suka mingle atau minum di pub, kongko-kongko gitu. Saya nggak suka itu. Sesekali nggak apa-apa kita keluar dengar musik gitu. Cuma kalau misalnya terus-menerus, itu bagi saya itu suatu yang bukan ideal, bagi saya. Selain dari kriteria tersebut, saya juga membuat vision board. Vision board itu berisi gambar-gambar. Dalam vision board itu bisa dengan A3. Waktu itu saya pakai kertas A3 yang saya cantumkan dalam vision board saya. Waktu itu adalah sebuah rumah, sebuah mobil. Rumahnya tidak gede ya, bukan istana atau apa gitu, hanya rumah kecil. Kemudian sepasang pengantin. Saya ambil foto pengantin dan saya ganti wajah pengantin wanitanya dengan wajah saya, dan foto saya sedang bekerja. Itu saja. Vision board itu saya pasang di kamar saya, di mana kalau saya tidur itu saya melihat vision board itu. Dan setiap malam, kalau ingat ini kadang saya sedih, karena ingat merasakan lagi keadaan saya waktu itu. Saya juga mendengarkan lagu dari Whitney Houston, When You Believe. Jadi miracle itu ada, keajaiban itu ada.
tapi tidak ada orang yang tahu apakah itu ada atau enggak, apakah permohonan kita akan didengar atau tidak gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan segalanya akan indah pada waktunya. Jadi saya terus berdoa. Dan kemudian suatu saat saya mendapatkan kontrak. Sebelum itu saya sebelum saya membuat vision board, saya pernah ke Perth untuk 1 minggu training, dan saya jatuh cinta ke kota ini karena kota ini kecil, dan saya pikir cukup baik untuk membesarkan keluarga, membesarkan anak saya. Jadi tidak sesibuk Sydney, tetapi cukuplah untuk sebuah keluarga. Dan kemudian setelah mungkin sekitar 6 bulan mungkin setelah saya membuat vision board ini, manajer saya di kantor bilang, kamu mau nggak kalau kerja di? Saya pikir ya mau aja dong Pak. Gitu. Kamu mau nggak? Benar, ya cari pengalaman deh Pak gitu. Oke, kemudian atas usaha beliau, saya mendapatkan kontrak 1 tahun. Itu berat karena waktu itu persyaratannya anak saya nggak bisa ikut. Itu sangat berat bagi saya. Tetapi saya hanya punya pilihan. Apakah saya melewatkan kesempatan ini, ataukah saya mengambil kesempatan ini? Kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kemudian saya mengambil kesempatan itu. Jadi saya ke Perth 2002, kira-kira seminggu sebelum Bali bom. Dan setelah itu saya bertemu, sebulan kemudian, saya mengenal suami saya ini udah lama. Saya mengenal suami saya itu tahun mungkin sekitar 98, awal 98. Beliau ini fotografer di tempat saya bekerja. Karena saya bekerja di marketing dan tendering, saya otomatis mengatur segala segala travelnya dia, kebutuhan travelnya dia. Mengapa dia ke Indonesia setahun sekali? Itu karena itu public company ya, jadi memerlukan foto project untuk annual report mereka. Jadi saya udah mengenal lama dia, tapi tidak ada harapan sama sekali bahwa kita akhirnya bisa connect. Kalau kita ngobrol memang connect gitu. Cuma saya waktu itu ya namanya collect, ya udah collect. Memang dia mengajak saya keluar makan malam. Saya bilang enggak, kamu enggak kamu married, ngapain kamu ngajak aku makan malam gitu. Berapa tiap tahun dia selalu mencoba. Tapi saya bilang enggak, kamu married. Kemudian tahun 2002 waktu saya ada di sini, tentu saja saya nggak ngasih tahu dia karena saya pikir buat apa ngasih tahu dia gitu kan, dia married apa dia cuma vendor doang gitu kan. Tetapi karena suatu masalah pekerjaan, manajer saya ngasih tahu nomor telepon saya ke suami saya ini, dan dia menelpon saya, ayo kita makan malam. Kamu masih nggak give up juga ngajak makan malam, kamu kan married? Oh enggak, aku udah pisah sama istriku gitu. Jadi udah dan saya baca satu golden rule, buku golden rule juga. Maaf ini jadi loncat-loncat. Golden rule itu menyebutkan kalau kamu diajak keluar oleh seorang pria, ini dari pihak wanita ya, jangan langsung menerima untuk yang weekend gitu. Misalnya bersikaplah agak mahal gitu. Jadi kalau weekend tuh kayaknya murahan gitu, bisa gampang didapat. Tetapi kamu harus seolah-olah weekend itu udah penuh, schedule kamu tuh udah penuh gitu. Jadi itu taktik yang saya gunakan. Jadi waktu itu kebetulan dia bilang, oh bagaimana kalau weekend Friday night atau Saturday night? Saya bilang, oh saya nggak bisa. Kemudian bagaimana kalau Thursday night? Waktu itu Wednesday ya, waktu itu hari Rabu. Bagaimana kalau Thursday night? Kebetulan Thursday night itu ada peresmian, salah satu peresmian acara kantor yang saya harus keluar. Oh saya nggak bisa. Oh kalau gitu bagaimana kalau sore ini? Oke, sore ini. Jadi kita keluar sore itu, dan itu awal dari segalanya. Karena dari percakapan itu semuanya kita cocok semuanya. Dan
setelah kami makan malam, karena restoran tutup jam 9, dia mengajak saya ke rumahnya. Dan tanpa nyana-nyana, rumahnya itu tadi dekat sungai. Jadi saya pikir, wah apakah ini yang Tuhan kirimkan gitu? Oh, langsung ya, dari pertemuan pertama udah langsung bilang begitu ya, karena pas banget ya? Enggak, iya. Cuma saya nggak apa namanya, tentu saja saya nggak bilang sama dia gitu, nggak bilang sama dia. Tapi ya udah gitu. Jadi saya pikir, loh kok apa namanya, ini apa yang Tuhan kasih sama saya? Ternyata belakangan, ternyata dia hal yang sama. Dia apa namanya, ada lagu yang itu Please Send Me Somebody to Love. Dia itu nyanyi itu setiap hari katanya, menurut tetangga-tetangga di sini gitu. Karena dia suka mabuk, suka apa namanya, mengharap seseorang datang begitu, dan tiba-tiba saya datang, ya udah klop gitu. Itu cerita saya. Jadi Oke, itu ada tadi, maaf Ko Abe, mungkin ada apa namanya vision board di dalam presentasi saya, mungkin bisa dilihat sebagai salah satu contoh. Setelah itu ada gambar. Nah, jadi basically vision board saya itu mirip-mirip seperti itu, tapi lebih simple. Jadi untuk teman-teman itu yang apa namanya, yang dalam taraf mencari, mungkin sebaiknya sedetail mungkin apa namanya, menggambarkan idaman Anda. Jadi Tuhan kirimkan aku pasangan hidup yang kayak apa gitu. Nah itu detail, semakin detail semakin bagus, karena itu proposal. Tuhan mau mengabulkan atau enggak terserah Tuhan gitu kan, itu tergantung, kalau menurut Pak Indra tergantung karma kita juga gitu. Jadi itu tadi sedetail mungkin apa namanya, definisi dari pasangan yang kita inginkan. Dan ya saya sudah menyebutkan tadi proses penantian itu kita terus visualisasi apa namanya vision board ini diletakkan di tempat yang kita bisa lihat, misalnya di cermin kamar mandi, atau di apa namanya, tempat tidur yang di kamar tidur yang kita bisa lihat setiap malam gitu. Dan ya jangan putus asa. Kalau memang belum bertemu, berarti memang belum bertemu, itu saja. Jadi conclusion-nya, jadi law attraction itu memang apa namanya, memang ada, memang berhasil, dan kemudian tulis secara detail keinginan dan impian-impian Anda, dan visualisasikan dengan penuh semangat, jangan putus asa. Dan apa namanya, Tuhan akan menjawab doa-doa Anda semua. Begitu. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan ini, dan bila ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa mungkin Ko Abe atau fasilitator lainnya bisa membantu saya. Terima kasih. Silakan teman-teman, mumpung ada narasumber yang ini untuk tentang jodoh, pasangan hidup, silakan. Bagus banget, terima kasih Bu Oti. Saya senang dengernya. Nggak ada pertanyaan sih, tapi terpukau. Ya, terima kasih loh. Terima kasih buat sharing vision board. Vision board-nya itu Bu Oti ngambil dari gambar-gambar kayak majalah ya itu ya, atau? Iya. Jadi dalam itu banyak, kalau di Google vision board begitu saja, itu apa namanya, banyak contoh-contohnya. Jadi kita gunting majalah, apa mobil yang kita inginkan, atau apa namanya, cowok. Misalnya waktu itu saya potong foto Pierce Brosnan juga, karena saya dengan pengertian Pierce Brosnan itu seorang yang setia. Jadi saya taruh di situ juga apa namanya, dia seorang yang setia. Jadi saya apa namanya, saya mau seseorang yang setia. Mungkin nggak seganteng gitu, cuma ya setia itu yang penting gitu, value-nya bagi saya. Terus waktu mau setia pakai gambar Pierce Brosnan ditulis setia gitu, atau karena kan nggak setia? Ganteng iya. Nggak perlu sih. Bagi saya sih nggak perlu, karena ya itu tadi apa namanya, intention kita ya. Jadi
kita udah kalau menurut saya itu karena alam itu bekerja berdasarkan energi itu tadi. Energi udah ngerti yang kita mau itu bukan gantengnya, yang kita mau itu setianya begitu. Itu menurut saya gitu. Soalnya saya kalau lihat Pierce Brosnan cuma lihatnya gantengnya aja, Bu. Image-nya langsung alam bawah sadar-sadarnya yang bilang dia ganteng. Enggak, kalau ganteng itu kan banyak dan ganteng tuh yang nyeleweng banyak gitu loh. Nah, itu ganteng abadi. Susah buat menimbulkan figur setia ngelihat Pierce Brosnan. Jadi itu tadi, karenanya saya punya yang yang list tadi, yang di dalam buku jurnal saya ada tulis seorang yang setia. Kalau tadi saya mau seorang yang intelek, mau pemusik, bukan perokok, dan seorang yang setia. Nah, itu salah satu kriteria. Jadi ditulis aja kriterianya sebanyak-banyaknya. Oh iya, saya lupa nulis generous. Jadi suami saya agak pelit. Gitu. Yes, betul, itu penting loh. Iya, betul, generous. Jadi awal-awal kami bersama itu saya sempat nangis loh. Grocery shopping itu dia cuma beli 1 bawang bombay gitu. Nggak bisa 1 bawang bombay gitu. Iya, 1 bawang bombay udah gitu. Sampai pulang saya nangis. Nangis bombay. Nangis bombay, ya betul. Karena saya pikir masakan Indo kita nggak cukup 1 bawang bombay gitu kan. Jadi ya akhirnya beli lagi gitu. Cuma waktu itu agak culture shock gitu. Itu aja ceritanya. Jadi jangan lupa nulis generous gitu, dan kemudian mungkin baik hati juga jangan lupa gitu. Kebetulan sama saya baik gitu, cuma saya pikir itu aja. Tapi Bu, kalau misalnya kita nulis banyak kriteria gitu, apa nggak kebanyakan, Bu? Jadi dalam arti kata bisa jadi akhirnya syaratnya misalnya 20. Ibaratnya kayak too good to be true kan? Nanti nggak dapet kayak begitu. Itu dapat. Oh, iya. Segalanya indah pada waktunya. Jadi bersabar. Ya, Ria. Bu Oti mau nanya dong, boleh nggak? Ya, monggo silakan. Bukannya udah ada lu. Justru itu. Video. Kalau Ibu kan bilang katanya lupa tulis generosity. Iya. Kalau misalnya saya udah dapet nih, kan nggak tulis vision board yang lengkap banget. Sekarang udah ada nih. Terus aku kan lagi mau bikin kesepakatan nih. Maksudnya aku tuh endingnya maunya begini-begini gitu kan. Jadi biar ada kejelasan bahwa ekspektasi saya begini. Saya tanya sama dia, review kan Bu. Ekspektasi you apa gitu. Apakah saya wanita idaman? Bukan kan, jangan gitu. Hidup cuma sekali. Dan dia kemarin kan jelasin dia akan begini, endingnya akan begini. Nah, tentang harta dan mau gimana ininya dia. Maaf, you breaking up. Sorry, putus-putus? Kerja, aku bilang. Iya. Telepon nggak jelas, Fon. Wah. Halo. Ivon, halo. Anda belum beruntung. Halo, gimana? Sorry. Oke, tadi yang saya tangkap itu Ivon review atas harapan-harapan sang calon. Kalau saya pikir sih kalau review saja, komunikasi lebih banyak lebih baik. Tetapi juga kalau ada harapan-harapan lain ya kalau bisa dikomunikasikan. Kalau saya tuh selama perjalanan dengan suami saya sekarang 18 tahun, karena dia kadang sibuk sendiri gitu. Cuma waktu itu saya belum tahu kalau
love duck. Di dalam Feng Shui ada love duck, mungkin kok Abe tahu. Itu jadi ada apa namanya, kita kasih patung apa namanya, Oh iya. ya Atau love duck, bunga apa ya, namanya, kadang-kadang bisa bebek. bunga ya. Bisa bunga, bisa burung, bisa apa aja, atau kalau di dalam Jawa bahasa Nyi dan Ki Blorong sama saja asal sepasang. Nah itu apa namanya, ditaruh di tempat love area di dalam rumah, dan itu bekerja gitu. Karena suami saya waktu itu mungkin karena kesibukannya dia agak kadang agak apa namanya, agak keras gitu, bicaranya agak keras, atau mungkin stres juga karena anak saya apa namanya SMA kelas 3 waktu itu. Jadi saya pasang itu dan it works gitu. Itu apa namanya, betul-betul dia agak lebih pengertian, lebih apa namanya, lebih kalem begitu. Saya Bu Oti. Iya, monggo. Selamat pagi. Jadi pagi. Ya saya mau tanya, maaf agak mungkin agak spesifik. Bagaimana Bu Oti bisa menyembuhkan luka dari perkawinan pertama gitu? Berapa lama? Karena ya jujur ya saya sudah trauma karena memang saya juga diakhiri dengan pisah dengan suami sampai dia meninggal gitu. Dan kayaknya udah kasarannya mati rasa lah sama cowok. Udah nggak kepengen lagi berkomunikasi atau ngomongin hal-hal yang menjurus untuk ke pribadi atau untuk masa depan saya bersama pria lain gitu. Intinya saya cuma ingin membesarkan 2 anak saya semaksimal mungkin gitu. Tapi memang harus jatuh bangun ya, karena kembali mulai dari nol. Itu aja sih. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Putra-putranya umurnya berapa ya, Bu? Anak saya yang pertama udah 24, yang kedua sudah 18. Oh gitu, berarti sudah tidak memerlukan figur seorang ayah, gitu. Iya betul. Kalau ya, saya waktu itu tuntutan saya adalah figur seorang ayah untuk anak saya, begitu. Itu yang saya pegang. Tetapi kalau misalnya untuk keadaan ibu terserah kepada ibu sendiri, begitu. Apakah ibu memang menginginkan seorang pendamping gitu? Kalau misalnya orang ngomong jelek, itu kok nggak merit atau gitu, cuekin aja, itu omongan orang itu anggap angin lalu begitu. Ya. Cuma kalau misalnya apa namanya, bagaimana heal dari luka lama itu saya rasa saya tahu sekarang bahwa dengan apa namanya, dengan pelajaran dari Ko Abe dan Pak Indra dan teman-teman di sini, itu meditasi sangat membantu begitu. Meditasi dan forgiveness itu sangat membantu, dan itu apa namanya, doa-doa pendek yang biarkanlah orang yang menyakitimu menyakitiku diberikan kelimpahan sebagainya, itu betul-betul membantu begitu. Jadi saya selalu sarankan kepada para klien saya untuk membaca, kalau mereka muslim misalnya setelah sholat saya minta untuk membaca itu mungkin 10 kali setelah zikir atau bagaimana, itu terserah, tetapi itu betul-betul membantu. Jadi apa namanya, semua itu, hidup itu penuh pilihan. Kalau ibu memang menginginkan untuk mendapatkan pendamping lagi, mungkin coba itu, dan kemudian apa namanya, mungkin coba itu tadi menggambarkan apa sih apa sih yang diinginkan dari seorang pendamping, seorang yang setia, seorang yang perhatian begitu. Semoga bisa membantu, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu Oti. Iya. Mau tanya ya. Monggo. Untuk yang vision board itu kita perlu bikin tulisan lagi nggak? Seperti yang detail kriterianya gitu. Kalau bagi saya perlu ya, karena detail kriterianya itu lebih detail, deskripsinya lebih detail gitu. Misalnya pengen cowok yang tinggi langsing atau pengen yang endut begitu kan, kita deskripsinya di situ. Mungkin dengan foto bisa, tapi di foto itu kan agak
apa namanya, kita nggak bisa deskripsi setia begitu kan, mungkin bisa dengan kata-kata gitu, tapi bagi saya itu ada tadi salah satu contoh di vision board itu ada dengan kata-kata, tapi bagi saya waktu itu saya gunakan jurnal book. Oh, ini begitu, jadi apa namanya, lebih bagi saya lebih detail. Maaf, bagaimana? Ya, berarti nggak masalah ya di vision board itu kita tulis lagi yang detail kriterianya ya. Iya, bisa juga begitu. Terus yang terakhir itu ada 3 ya Bu, tulis detail, vision board, dan terakhirnya visualisasi ya? Iya, visualisasi. Ya, karena kita kan apa namanya, pada saat kita memandang foto itu alangkah bahagianya. Jadi rasa kelimpahan. Jadi bukan rasa berlebihan, tetapi rasa kelimpahan. Rasa kelimpahan seolah-olah kita itu sudah dipertemukan dengan si dia begitu. Bagaimana rasanya? Oh, indah. Dia menyapa saya selamat pagi dengan senyumannya. Kayak itu visualisasi bahwa sosok itu tuh benar-benar ada begitu. Oh, oke. Iya. Thank you, Bu Oti. Iya, sama-sama. Kalau umpamanya ini ya, kalau umpamanya tarot, saya nggak pernah. Saya cuma pakai kartu remi dulu. Cuman saya nggak ngerti metodenya, jadi saya cuma pakai fisik. Jadi kartu ini artinya apa ini. Jadi nggak di-tapping ke orang yang ini. Cuman kalau yang visual board tadi, saya pernah dan saya sering sih. Saya sering. Jadi memang bahkan spesifik ya, rumah yang saya tempati sekarang itu ternyata dulu waktu kompleks ini dibangun, di brosurnya itu saya sudah sempat nge-tag tempat ini dan lokasinya persis di depan rumah ini kita berhenti dulu. Nah, itu ternyata bawa sampai berapa tahun lah itu. Baru kita tahu kalau ternyata brosurnya itu sama persis dengan yang kita tempel di kulkas setiap hari. Gitu sih. Nah, jadi memang saya sih percaya banget kalau untuk yang itu. Mungkin itu aja buat pancingan teman-teman yang lain supaya enaknya bagaimana supaya menemukan jodoh. Wah, itu. Ria mana Ria nih? Ini ya. Oh ya, saya baru ingat. Tadi saya mau nanya gini, Bu Oti. Ya, pada saat Ibu bikin visual board tadi, ya. Forgiveness-nya, Ibu udah selesai belum? Dengan belum. Waktu itu saya belum selesai. Karena itu waktunya bertahun-tahun ya. Selesainya itu baru mungkin setelah saya married di sini gitu. Karena itu sakit sekali ya. Suami saya waktu itu tuh teman-teman udah memperingatkan saya waktu 2 tahun perkawinan, teman-teman udah bilang, kamu awasi suami kamu. Saya cuma bilang, kalau Tuhan kasih tunjuk bahwa dia nyeleweng, Tuhan akan kasih tunjuk itu gitu. Jadi sebelum ulang tahun perkawinan kelima, sebulan sebelumnya itu atau 2 bulan sebelumnya itu tuh kami di Jakarta waktu itu. Jadi bapak saya half paralyzed, jadi kita tinggal di rumah dinas di Petukangan. Suami saya bilang rumah terlalu kecil dan mau tinggal ngontrak sendiri gitu, deket kantor. Oke lah gitu. Jadi kita kecap cuma hanya weekend gitu. Tapi biasanya tuh saya atur appointment gitu. Oke, aku ke tempatmu ya gitu. Tapi siang itu anak saya bilang, "Mah, ke tempat papa yuk." gitu. Saya ke tempatnya ke tempatnya dia. Ternyata ada wanita itu di sana gitu. Itu tentu saja hancur hati saya. Cuma saya tetap bertahan dan dia bilang, aku antarin pulang ke dia. Oke, dia antarin pulang. Pagi berikutnya saya datang ke ibu kos. Bu, perempuan itu siapa gitu. Karena saya belum pernah ketemu sama ibu kosnya. Loh, dia tuh bilangnya dia tuh istrinya. Ternyata suami saya tuh udah punya anak dengan dia gitu. Oh my God. Oh, jadi, sampai sebegitunya. Jadi mungkin 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun perkawinan. Setelah itu dia punya anak gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Jadi
jiwa saya babak belur gitu. Karena saya hanya percaya perkawinan itu hanya satu kali. Waktu saya minta izin sama suami saya, nama ibu mertua, karena saya di Jakarta, mertua di Padang, saya orang Jawa bilang kalau kamu datang tanpa muka, pulang tanpa keluar atau pulang tanpa punggung. Jadi saya telepon. Waktu itu saya di kantor, saya bilang, Mama, saya minta izin, saya minta cerai gitu. Wow, saya dimaki habis-habisan. Karena di dalam adat Padang itu tampaknya mereka harus mereka nggak boleh minta cerai, kemudian mereka boleh punya istri 2 begitu. Dalam kamus saya bilang, sebelum saya menikah itu perjanjian saya. Kalau kamu sudah jatuh cinta sama orang lain, lupakan saya. Saya nggak siap untuk berbagi begitu. Dan karena dimaki-maki itu tergores dalam pikiran saya. Dan setelah itu karena anak saya itu kesayangan opa, sempat suami saya itu kasarnya hampir menculik. Saya sempat lari ke keluarga di Solo, di kampung yang tidak terjangkau oleh mereka begitu. Saya tinggal di sana jadi selama 3 bulan. Jadi kalau menyebut yang forgiveness proses itu susah, karena memang waktu saya cerai aja udah saya nggak ngurusin uang atau segala macam gitulah. Tuhan Maha Pengasih gitu. Memang sakit sekali. Dan itu pun dia bekerja sebagai marketing officer di sebuah bank. Dan waktu perceraian dia pura-pura miskin, datang ke KUA itu dengan motor, kemudian dengan baju lengan pendek, seolah-olah dia itu bekerjanya sebagai supir begitu. Dan waktu itu tahun 96 perceraian itu dia bilangnya hanya mampu mengasih 150.000 per bulan. Itu pun tidak pernah dikasih gitu loh. Dan susu anak aja waktu itu tuh sekitar 1 minggunya tuh sekitar 90.000 gitu. Jadi saya pikir oke, nggak apa-apa. Tuhan Maha Pengasih itu aja. Jadi ya kalau misalnya forgiveness, yes. Waktu itu saya belum heal. Kira-kira baru heal sekitar mungkin 5-8 tahun yang lalu begitu Pak Indra. Semoga menjawab. Jawabannya panjang banget ya Pak. Nggak apa-apa. Itu ceritanya. Ya, saya sih cuman penasaran kalau umpamanya kita menulis wish di visual board itu dalam kondisi forgiveness selesai dan belum gitu. Berarti kan motivasinya menulis itu karena masih ada rasa itu tadi kan? Iya betul. Ya. Kalau menurut Ibu apa kunci keberhasilan visual board itu apa tadi? Itu tadi kuncinya yang terakhir adalah saya tulis tadi di conclusion itu bahwa tulis dengan detail dan semangat yang menggebu-gebu gitu. Jadi keinginan itu benar-benar harus ngedrive jiwa kita sehari-hari gitu. Oh, aku akan bertemu dengan seseorang yang ini. Jadi kegiatan sehari-hari kita pun mempersiapkan waktu untuk bertemu dengan sang kekasih ini gitu. Jadi dalam hal ini misalnya, kalau misalnya punya rumah misalnya, parkirnya cuma parkirannya cuma 1, dibuat 2 karena yang 1 untuk kekasih saya. Kalau dia ada di sini berarti dia sudah ada tempat tidur, di tempat tidur yang untuk double. Karena untuk double ini berarti itu ada kekasih saya begitu. Kemudian semuanya kalau bisa dibuat sepasang itu. Jadi menarik energi untuk sang kekasih untuk datang begitu. Itu menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya begitu. Atau tanya lagi Bu Oti, boleh ya? Monggo silakan. Ya, berarti untuk yang tulis kriteria, vision board, dan visualisasi itu nggak hanya untuk pasangan ya? Untuk hal yang lain juga boleh ya? Oh bisa, untuk segala hal bisa. Nah, jadi, kalau misalkan ada 2 nih yang kita mau bikin, itu bisa nggak menjadiin 1 gitu?
Bisa. Jadi vision board itu tidak hanya untuk melulu untuk apa namanya pasangan hidup. Vision board itu ada kok di apa namanya di website. Kalau lihat-lihat di website Google itu ada banyak yang apa namanya kita tuh bagi 6 area di dalam kehidupan. Jadi kehidupan percintaan, kehidupan keuangan, karir, spiritual growth, lagi ya. Ya, pokoknya apa namanya ada beberapa di situ. Jadi ambil gambar, tapi jangan dicampur ya. Misalnya ada spiritual growth di sini, dicampur uang juga di pojokan itu. Jadi difokuskan satu area per area begitu. Kalau nggak salah tuh yang di depan di atas tuh mestinya financial growth ya. Jadi fokusnya kita apa prosperity itu tadi. Jadi kita mind kita tuh langsung ke prosperity, kemakmuran. Itu di situ. Kemudian kalau spiritual misalnya apakah tentang well-being kita merasa kalem segala macam itu di apa namanya di gambarnya ditaruh kalau nggak salah sebelah kiri, saya nggak ingat, tapi ada apa namanya ada pembagiannya, terserah bagaimana Anda sukanya, tetapi dikelompokkan masing-masing menurut kategorinya. Ya itu betul. Maaf tadi saya lupa. Itu dalam satu ini ya, satu apa namanya? Satu halaman, satu page, satu board ya, satu papan. Oh ya. Gitu. Ya. Terus nanti kalau pas visualisasinya itu keseluruhannya atau bagaimana ya? Iya keseluruhannya, karena satu board kan, board kan satu ya, terserah kertasnya tuh kertas A3 ke A3 atau A4 ditaruh di mana, bisa juga di figura begitu. Saya selalu bilang orang-orang taruh di mana, di tempat yang kamu sering lihat kan. Kalau pagi kita pasti berkaca kan, taruh di kaca gitu, taruh di kaca. Jadi itu satu di kaca, terus keduanya di tempat tidur yang apa namanya kita bisa lihat waktu kita mau tidur. Karena waktu kita mau tidur itu itu diserap sama mind kita kan, apa namanya subconscious mind, bawah sadar kita gitu. Jadi itu akan bekerja untuk menciptakan apa yang kita impikan gitu. Jadi kita visualisasikan semua yang ada di board itu gitu. Nggak perlu satu-satu, oh kita fokus ke sini, nggak perlu, kita bisa apa namanya semuanya itu. Semoga menjawab. Oke, thank you Bu Oti. Pagi Bu Oti. Pagi, terima kasih ya. Bagaimana Bu? Bu mau tanya, itu untuk kita mengenal pasangan yang baru, tahu tujuan dia untuk menjalin hubungan, terus tahu cocok apa enggaknya, apa itu tujuan dia relationship dengan kita, apa bisa ditanyakan langsung atau bisa dengan cara melihatnya gitu? Bagi saya suatu hubungan itu komunikasi itu sangat perlu atau merupakan bagian inti dari apa namanya suatu hubungan, karena tanpa komunikasi kita nggak tahu, kita hanya meraba gitu loh. Jadi seperti tadi yang Ipon tanyakan, bagaimana mengenai kalau misalnya finansial kita terbuka atau enggak, kalau apa namanya belak-belakan gitu loh, maksudnya sekarang ini yang terkenal itu tadi prenup agreement, perjanjian sebelum pranikah gitu. Bagaimana kondisi keuangan gini-gini. Tapi kalau misalnya seperti kamu tuh maunya begini, maunya begitu gitu. Itu ditanyakan juga bisa, tetapi apa namanya kalau lebih baik lagi kalau kita misalnya bisa melakukan bersama-sama. Misalnya seseorang bisa aja ngegombal bilang, "Iya, aku suka musik klasik" misalnya. Tapi kalau pergi nonton orkestra ketiduran, itu kan berarti dia nggak menyukai musik klasik. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi itu bisa aja orang ngegombal bicara muluk-muluk gitu. Tapi apa namanya langkah pertama ya sebaiknya apa namanya berkomunikasi atau ditanyakan langsung. Kamu ada apa namanya kamu misalnya lebih suka mana, makan di rumah atau suka makan di luar gitu. Seperti itu. Jadi ada nggak kesamaan. Dan setelah itu tadi seperti yang Yvonne lakukan review, itu betul review, tapi review diri sendiri dengan diri sendiri gitu. Dia ini gimana sih gitu. Jadi mana list yang bagus, mana apa namanya oke-nya dan no oke gitu. Jadi yang oke-nya itu apa aja yang cocok dengan Anda,
dan yang nggak oke-nya tuh apa, mana yang lebih banyak. Kalau mereka misalnya yang apa namanya no oke-nya lebih banyak, ya apa namanya ditinjau lagi, betul nggak sih, siap nggak sih saya untuk menempuh hidup bersama seumur hidup, menjalani hidup saya dengan dia, begitu Bu Yohana mungkin. Seperti bikin checklist gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi itu, apa namanya? Bagaimana? Bisa tahu keaslian dari setelah hubungan berapa lama? Apakah ada minimal 6 bulan kah atau berapa gitu? Oh, itu tergantung intensifikasi apa hubungan Anda sendiri gitu loh. Misalnya jarak jauh kan, walaupun hubungannya 2 tahun tapi ketemunya cuma 3 kali misalnya, kan nggak bisa menilai dari situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemunya saben hari misalnya apa namanya, atau pagi, siang dan sore, atau sama-sama satu kantor, kan mungkin bisa apa namanya, bisa lebih mengetahui. Sebelum saya lupa, saya bertemu dengan suami saya itu satu kantor loh, 1,5 tahun gitu loh. Jadi saya pikir saya sudah mengenal baik suami saya gitu loh. Ternyata saya salah gitu loh. 1,5 tahun satu kantor pun masih bisa salah gitu loh. Jadi apa namanya, kita hanya bisa prevent ya, bisa apa namanya, mencegah. Jadi cara mencegahnya itu tadi review, masih kira-kira bisa jalan nggak, bisa ini nggak gitu. Jadi hubungan jarak jauh itu sebetulnya bagi saya tuh kadang sulit menerima gitu loh, orang yang pacaran jarak jauh tuh, ini bener nggak sih bisa diterima apa enggak gitu. Tapi tiap orang berbeda gitu. Jadi saya nggak bisa itu mengatakan itu sebagai suatu hukum. Oh, 6 bulan kamu udah ngerti calon suami kamu, nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi ya pada awal-awalnya mungkin memiliki apa namanya pandangan yang sama, akan tetapi karena perkembangan keadaan dan jiwa dia berkembang, pengalaman dia berkembang, pengalaman ibu juga berkembang, itu mungkin menyebabkan dia pandangannya tertuju kepada yang lain, begitu. Nah, yang dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah keinginan ibu sendiri, begitu. Apakah ibu bertahan ini hanya karena nilai-nilai masyarakat bahwa wanita cerai atau janda itu tidak baik, ataukah memang ibu ini memang ingin mempertahankan perkawinan itu sendiri? Karena banyak wanita yang akhirnya menderita kanker segala macam berusaha memperhatikan apa namanya mempertahankan perkawinan tersebut gitu. Jadi kalau saya secara pribadi saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk berbagi suami saya begitu. Itu saya begitu. Tiap orang berbeda, tiap orang punya value atau nilai-nilai yang berbeda gitu. Jadi saya hanya bisa suggestkan kepada saran pada ibu untuk mulai memandang atau mereview diri ibu sendiri, apa toh yang ibu inginkan begitu. Kalau ibu merasa mungkin masih bisa diperbaiki atau segala, mohon petunjuknya, karena Tuhan itu maha baik sekali lagi, dan visualisasikan bagaimana keluarga yang bahagia menurut penilaian ibu, kemudian atau impian-impian ibu. Kemudian ibu juga forgiveness itu tadi, memaafkan sang suami begitu. Memaafkan suami, tapi itu saya rasa perlu intensif pemaafan begitu. Karena dengan memaafkan itu ada kemungkinan dia kembali, tapi kita nggak tahu karena energi, karena dia adalah individu lain, dia memiliki free will. Free will itu kebebasan untuk memutuskan gitu tadi, seperti itu tadi, jalan ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi kita nggak bisa, oh kalau misalnya visualisasi ini dia bakalan akan berubah gitu, kita nggak bisa. Itu itu semua dari Tuhan begitu. Cuma yang saya bisa sarankan itu tadi, apa yang terbaik menurut ibu, apakah mempertahankan perkawinan ataukah
menyelesaikan. Dan apabila ibu memutuskan untuk mempertahankan, apa yang menyebabkan ibu untuk mempertahankan, dengan demikian ibu merasa lebih rileks, lebih bisa menerima diri sendiri begitu. Karena itu bukan suatu kesalahan bahwa loh kamu kok bohong begitu. Nah, manusia itu tadi berkembang. Kita secara spiritual tuh berkembang juga gitu. Karena kita belajar setiap hari itu kita belajar sesuatu baru gitu. Jadi itu tadi mungkin value-nya dia terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya, aku udah posisiku bagus nih. Kalau aku nggak punya istri kedua, nggak keren nih. Siapa tahu begitu juga, kita nggak tahu. Itu yang dari saya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Iya, terima kasih Bu Oti. Iya, sama-sama. Thank you. Mungkin kita tutup aja, udah jam 10 lebih. Ya, 1-2 kalimat penutup Bu Oti yang tentang bagaimana mencari pasangan yang tepat, terus juga memakai vision board dan juga tips-tips dalam mungkin mencari pasangan atau juga mempertahankan pas pernikahan. Silakan Bu Oti Scott. Terima kasih banyak Koabe. Ya, saran dari saya atau kata penutup adalah jangan putus asa. Jangan putus asa, terus bermimpi, terus berusaha, dan terus memperbaiki diri setiap hari. Dan jangan lupa tersenyum, karena senyum mengundang positif energi. Dan kalau bisa, jangan menggunakan istilah-istilah negatif seperti jomblo atau segala macam. Dan apabila Anda harus meninggalkan suatu pernikahan dengan istilah janda atau segala macam, jangan merasa down, karena hidup Anda hanya satu kali. Hanya Anda yang akan bisa membuat hidup Anda bahagia atau sengsara. Karena itu pergunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya dan nikmati hidup. Atma Namaste.